Bab 908. Felix Murong turun gunung. Aku ikut denganmu. Klu Tang juga sangat khawatir dengan keselamatan anggota keluarga Tang. Bagaimanapun juga orang keluarganya. Sekarang mereka dalam bahaya, dia mana mungkin tidak khawatir. Kingston Jiang langsung menarik tangannya dan berkata, "Klu, kamu jangan khawatir, kamu sekarang lagi hamil dan akan segera melahirkan, tidak baik menempuh perjalanan jauh. Kamu di sini baik-baik jaga diri dan anak di dalam perut, aku hanya pergi beberapa hari saja. Kakak ipar, kamu harus cepat, jika terlambat maka ayah, ibu, paman mereka akan mati," ujar klan Tang yang sangat panik. Klu Tang pun mengerutkan kening. Dia pun terus berpikir. Dia juga tidak tahu kenapa di saat seperti ini keluarga Tang malah muncul masalah. Sebuah perencanaan orang lain, atau hanya kebetulan. Klu, jangan khawatir, akan baik-baik saja. Kingston Jiang menarik tangan Klu Tang dan menghiburnya, "Kamu juga tahu kekuatanku, meskipun belum mencapai 9 alam, tapi sudah termasuk master alam setengah suci, lalu aku juga tak terkalahkan. Aku bukan mengkhawatirkanmu, aku percaya dengan kemampuanmu. Yang aku khawatirkan, masalah ini sangat tidak wajar, mungkin akan terjadi hal lain lagi," ujar Klu Tang yang sangat gelisah. "Akan baik-baik saja. Kamu juga lebih waspada, aku di sini menunggumu kembali." "Iya. Aku pergi ke gunung belakang mengambil pedang naga pertama." Kingston Jiang sudah membuang pedang ini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, dia tidak pernah ada niat untuk mengambil pedang. Sekarang, dia mau tidak mau harus pergi mengambilnya. "Aku ikut bersamamu." Klu Tang berkata, "Aku ada firasat buruk, aku lebih baik juga mengambil pedang pembasmi iblis. Ada pedang ini, aku akan merasa lebih tenang." "Baik, ayo." Kingston Jiang mengangguk kepala. Mereka berdua pun bersama pergi ke gunung belakang. Kembali ke kolam ikan tempat mereka membuang pedang 3 tahun yang lalu. Kingston Jiang mengayunkan tangan. Di kolam pun menembak keluar sebuah pedang dan berhasil ditangkap Kingston Jiang. Syuh. Dengan kuat menarik keluar pedang naga pertama, seketika pedang naga pertama pun memancarkan cahaya emas yang menyilaukan mata. Walaupun sudah direndam dalam air selama 3 tahun, tapi bahan pedang ini sangat spesial. Adalah besi hitam meteorit, 3 tahun berlalu, pedang ini pun masih belum berkarat. Klu Tang juga mengayunkan tangan. Pedang pembasmi iblis pun terbang ke tangannya, pelan-pelan mengelus pedang ini, bagaikan mengelus anaknya sendiri. Setelah mengambil pedang, mereka berdua langsung turun gunung. Pas kembali ke halaman, dia melihat Felix Murong sedang berbicara dengan klan Tang. Felix Murong juga mengetahui masalah keluarga Tang. "Dick Kingston, kamu ini mau turun gunung?" Felix Murong memandang Kingston Jiang dan berkata, "Waktu kamu pensiun dan tinggal di sini, meskipun tidak secara resmi mengumumkan pada dunia, tapi semua orang tahu kamu pensiun dan tidak akan ikut campur masalah dunia seni bela diri kuno lagi, kamu sekarang mendadak muncul, mungkin sedikit tidak bagus." Kingston Jiang berkata, "Keluarga Tang dalam masalah, aku harus pergi melihat." "Dick Kingston, di dunia seni bela diri kuno ada aturan, sudah pensiun, tidak mungkin akan dengan mudah keluar untuk ikut campur masalah dunia seni bela diri kuno lagi. Aku tahu, tapi ini juga tak berdaya, aku tidak mungkin melihat keluarga Tang lenyap begitu saja. Kalau begitu aku itu bersamamu pergi melihat kondisi." Kingston Jiang langsung melambaikan tangan dan berkata, "Kak Felix, Klu sekarang hamil, 2 bulan lagi akan melahirkan. Kamu tetap di sini, bantu aku menjaganya, aku khawatir ini adalah rencana palsu, memancingku keluar, lalu menyerang Klu." "Oh, Felix Murong pun tercengang dan berkata, "Kenapa kamu berpikiran seperti ini?" Kingston Jiang berkata, "Karena klan Tang mendapat petunjuk orang lain barulah datang ke sini, yang tahu aku di sini sangatlah sedikit, ditambah beberapa hari yang lalu, ada orang datang ke sini, meminta aku menyelamatkan." Felix Murong pun mulai serius dan berkata, "Kamu mencurigai itu adalah Winona dari Istana Bunga?" "Ya." Kingston Jiang mengangguk kepala.
Dia memang mencurigainya. Karena dua masalah ini terjadi dengan sangat tidak wajar. Sebenarnya Klutang juga memiliki kecurigaan seperti ini, maka itu sebelumnya mengingatkan Kingston Jiang jangan sampai terkena pelet Winona Jiang. Hanya saja dia tidak terang-terangan mengatakannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu lakukan saja sesuai keinginanmu. Meskipun aku hamil, tapi kekuatanku tidak di bawahmu. Di dunia ini, yang bisa melukaiku sangatlah sedikit. Winona Jiang walaupun sudah mencapai 9 alam masih belum tentu bisa melukaiku. Mungkin juga ini tidak ada hubungan dengan Winona. Kingston Jiang memandang Klutang dan berkata, aku akan segera kembali, kamu lebih waspada. Kamu begitu khawatir Klutang, kalau begitu jangan pergi. Masalah menyelamatkan keluarga Tang serahkan saja padaku, ujar Felix Murong. Kamu. Kingston Jiang memandang Felix Murong. Felix Murong tersenyum dan berkata, kenapa? Tidak percaya denganku? Bukan. Aku tentu saja percaya dengan Kak Felix. Kalau begitu, aku berterima kasih banyak pada Kak Felix. Ujar Kingston Jiang. Masalah kecil saja. Felix Murong tersenyum, lalu menarik kelantang langsung menghilang dari depan Kingston Jiang dan Klutang. Suamiku, aku tetap merasa tidak tenang, merasa akan terjadi sesuatu. Klutang pun sangat gelisah. Kingston Jiang menggandeng tangannya, tersenyum dan berkata, ada aku, akan baik-baik saja. Yang menyerang keluarga Tang kali ini hanyalah keluarga biasa saja. Klutang berkata dengan serius, mungkin tidak segampang yang kita bayangkan. Masalah kita sudah tersebar di dunia, ada kita siapa yang berani mengganggu keluarga Tang. Tapi sekarang keluarga Tang malah dalam masalah, pasti datang mencari aku atau kamu. Kingston Jiang pun mulai berpikir. Beberapa tahun ini, dia sama sekali tidak pernah menjadi dendam dengan orang lain. Kalau ada dendam paling hanya dengan Dimas Jiang dan Ronnie Ouyang, tapi dua orang ini sudah ditaklukkan kakek, seharusnya tidak akan berbuat ulah lagi. Lalu juga ada keluarga Jiu. Dia mencacatkan kepala keluarga Jiu, membunuh leluhur keluarga Jiu, Klutang juga membunuh tetua keluarga Jiu. Tapi, keluarga Jiu sekarang sudah berbeda dengan yang dulu, mereka pasti akan takut dengan dia dan Klutang, mana mungkin akan menyerang keluarga Tang. Apakah benar Winona Jiang? Ekspresi Kingston Jiang pun mulai serius dan berkata, tidak mungkin juga, setahuku Winona bukan orang seperti ini, meskipun memiliki ambisi besar tapi aku tidak ada dendam yang besar dengannya. Jangan dipikirkan lagi, tunggu Kak Felix kembali baru dibahas lagi, hibur Klutang. Baik. Kingston Jiang menggeleng kepala, dan tidak memikirkannya lagi. Saat ini, di Gunung Linlang. Gunung belakang. Max Bai yang memakai baju putih duduk di sebuah batu, sambil menggigit sebatang rumput. Saat ini, seekor merpati terbang mendekat. Dia mengulurkan tangan, merpati pun mendarat di telapak tangan, dia mengambil surat yang diikat di kaki merpati dan membukanya. Setelah membaca, dia langsung berdiri. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Winona Jiang ini? Ekspresinya pun sangat serius. Langsung pergi dari gunung belakang. Saat dia berencana meninggalkan Gunung Linlang, satu orang muncul di depannya. Dia adalah Sky. Sky sekarang adalah raja dari negara surga. Sky memakai jubah naga emas, memiliki aura seorang raja. Dia berdiri di depan gerbang Gunung Linlang, melihat Max Bai yang akan pergi, menyapa dengan hormat, guru. Max Bai menatap Sky pun berkata, tak menyangka kamu juga bisa mencapai 9 alam. Ini semua karena bimbingan dari guru. Sky berkata, hari itu setelah mendapatkan bimbingan dari guru, aku langsung pelatihan tertutup beberapa tahun, ini barulah mencapai 9 alam. Ini tidak ada hubungan denganku. Max Bai melambaikan tangan dan berkata, ambisimu terlalu besar, kekuatan ambisi ditambah kekuatan Reiki naga dan darah naga, barulah memaksa menghancurkan dinding penghalang, mencapai 9 alam. Kamu termasuk mencari jalan penerobosan, lebih hebat dari guru. Aku waktu itu, menghabiskan 100 tahun,
baru mendapatkan cara menerobos 9 alam. Bersambung.